sela-sela ya, kesibukan Bapak, kami mohon untuk membantu kami untuk terkait dengan bagaimana kita untuk mengambil keputusan. Nah, kami mohon untuk Bapak bisa mengajari kami bagaimana kami itu bisa mengambil sebuah keputusan dalam mengambil tindakan itu. Mungkin kira-kira Bapak bersedia nih Pak? Ya, bersedia Pak Arif. Ini karena memang ke depan kita juga harus saling intens koordinasi dan sebagainya dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Ini ada beberapa hal yang kami ingin tanya ke Bapak untuk belajar kami. Nah, selama ini bagaimana Bapak bisa untuk mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika dan rujukan moral, Pak? Ya. Kalau kita berbicara dengan dilema moral dan rujukan kasus, ini perlu kita ketahui apa arti keduanya. Dilema moral itu kita disuruh memilih antara benar dengan benar, kita suruh memutuskan antara dua masalah tapi sama-sama benar. Tapi kalau rujukan moral, nah ini agak lebih mudah. Kenapa? Karena kita disuruh memilih mana yang benar dan salah. Nah, seperti tadi dua kasus ini memang hampir sama, tapi yang lebih mudah di rujukan moral daripada dilema etika. Terima kasih Pak. Terus bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, sebagai orang eksak, nah itu kalau di eksak itu ada langkah-langkahnya. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya ya kita kenali dulu kasusnya itu seperti apa. Setelah tahu kasusnya, maka kita tentukan siapa saja yang terlibat. Selain itu juga nantinya dari siapa itu kita cari fakta-faktanya. Fakta-faktanya realnya kayak apa? Nah, seperti itu. Nah, dari fakta itu maka kita lihat tentang kebenarannya. Benar atau benar dengan salah. Setelah itu nanti kita analisa hasilnya berdasarkan data itu dan berdasarkan norma aturan sebagai pengambil keputusan. Realnya ini norma aturan kayak apa? Nah, baru kita putuskan. Nah, setelah diputuskan juga sama. Dari putusan itu kita lihat dulu tentang kebenaran putusan ini, sehingga pada akhirnya itu kita bisa memilih memang itulah pilihan yang paling benar. Seperti itu. Jadi ada dasarnya dan faktanya bagaimana dan normanya itu Pak untuk mendukung. Oke, baik. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Ya. Dilema etika itu kita disuruh memilih antara benar dengan benar. Nah, sesuai dengan program Gubernur Jawa Timur, ada namanya Rumah Restorasi Justice. Itu harus kita manfaatkan, di mana di sana kita bisa duduk bersama untuk menentukan itu. Karena di Rumah Restorasi Justice di sana terlibat ada guru PPKN, ada guru agama, ada manajemen seperti itu. Itu sehingga akan kita lebih efektif. Ada Rumah Restorasi Justice yang program dari Gubernur Jawa Timur. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus yang selama ini
Pak, apa yang merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika Pak? Tantangan dari apa Pak? Alami saat ini Pak. Dilema etika. Etika itu unsur utamanya itu pembentuk etika itu ada norma. Nggih. Nah, di dalam norma itu ada aturan. Norma pun ada norma agama, norma masyarakat. Aturan berarti berdasarkan aturan hukum pemerintah, aturan dari perda dan sebagainya. Nah, ini yang agak sulit. Kadang-kadang antara norma dengan aturan ini saling berbenturan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang agak sulit. Kita mau memutuskan, kita lihat itu anak kita, manusia. Belum saatnya kita justice sesuai dengan aturan yang berlaku. Kadang-kadang memang saling ini Pak ya, saling bertentangan, Ya. berbeda nih. Ya Pak, terus apakah ini Pak, Bapak punya jadwal tertentu untuk misalnya menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung bisa di tempat atau mungkin ada waktu-waktu tertentu, terus ada mungkin Bapak punya acara sendiri atau prosedur yang mungkin yang Bapak kerjakan? Ya. Ya. Untuk menyelesaikan tentang dilema etika ini tergantung kasusnya, terus tergantung waktunya. Misalnya kalau saya berada dinas luar dan waktunya mendesak, berarti kita manfaatkan RRC tadi. Di sana ada tim kami. Jadi tidak harus kepala sekolah. Kalau nanti sudah bisa diselesaikan, ya sudah selesai. Kalau belum selesai, berarti nanti kita lanjutkan untuk masalah-masalah. Kalau memang dianggap masalah itu belum selesai dan berat, seperti itu. Jadi langkah awal bukan dari kepala sekolah, karena memang ada tim memang di sana. Memang RRC itu memang tempat pembelajaran kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berarti ada seseorang ya Pak, atau tim, atau mungkin faktor-faktor ini yang membantu Bapak untuk mempermudah itu. Ya, kan norma itu berarti kan ada norma sosial masyarakat, berarti guru PPKN. Kalau norma agama ya guru pendidikan agama. Dua-duanya punya dasar hukumnya masing-masing. Guru PPKN berdasarkan dasar hukum pemerintah dan sebagainya. Kalau guru agama berdasarkan norma agama, seperti itu. Baik Pak, itu Pak sudah banyak informasi dan ilmu yang saya serap dari ini Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi dalam menyelesaikan. Terima kasih atas informasinya, atas waktunya. Insya Allah itu akan menjadi masukan kami untuk menjadi harapannya dari pimpinan yang lebih baik, pimpinan yang baik Pak ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Vicky. Waalaikumsalam, Arif. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Ya. Mohon maaf Pak Diki, hari ini saya mengganggu waktu Pak Diki. Hari ini kami akan belajar terkait dengan sebuah dilema-dilema terhadap mengambil keputusan. Nah, Pak Diki adalah salah satu dari pimpinan manajemen di sekolah. Kami akan belajar bagaimana Pak Hakiki itu adalah untuk bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan dilema-dilema yang ada di sekolah kita Pak. Jadi mohon informasinya, mohon ilmunya supaya kami bisa lebih nambah ilmu lagi. Siap. Ini Pak Gigi ya, kasih sharingnya. Bisa saya mulai Pak Gigi ya, ilmunya Pak. Selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasikan kasus-kasus yang mana itu ada sebagai dilema etika atau rujukan moral Pak? Kasusnya Sebenarnya ya Pak ya, sampai saat ini pun kami sendiri juga, saya sendiri terutama agak kesulitan membedakan tentang dilema etika dan rujukan moral, sehingga
kami selama ini kalau ada masalah, ada kasus atau apapun ya kami berjalan apa adanya. Kami tidak tidak memilah apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral. Enggak. Ya tetap jalan apa adanya gitu dulu. Oke. Oh, artinya apakah itu bagian dari sebuah ini adalah sebuah etika atau moral itu tetap kita laksanakan ya, benar. selesaikan ya. Saya selesaikan. Oke, baik Pak. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak itu menjalankan keputusan di dalam manajemen yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan. Kalau yang selama ini kami lakukan, yang pertama kita berpegang di tata tertib sekolah. Kemudian selain itu kita juga butuh sharing dengan teman-teman di BK atau di teman-teman tatip yang lain dalam penyelesaian masalah ini. Jadi penyelesaian masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, tidak boleh diputuskan sendiri, harus ada sharing dulu. Oke. Jadi artinya ada timnya untuk merumuskan, dan itu ada panduan-panduannya dari peraturan-peraturan. Oke. Ya, terus dari situ berarti ada langkah-langkah atau prosedurnya Pak? Ada Pak. Jadi yang biasa kita lakukan yang pertama, kalau ada sebuah kasus atau masalah itu, maka yang kita panggil atau kita temui dulu yang bermasalah ini, yang bersangkutan ini, menurut versi dia seperti apa. Atau kadang-kadang juga mungkin kalau ada korbannya, ya korban dulu yang kita temukan, kita konsultasi, kita telusuri dan sebagainya. Tapi dua orang yang bersangkutan ini terpisah dulu. Kalau yang bisa kita lakukan biasanya terpisah. Setelah mendapatkan dari kedua versi, maka coba kita temukan. Kita cross checkkan. Nah, meng-cross checkkan pada saat ditemukan ini tidak boleh sendirian. Jadi harus ada pendamping, minimal dari guru BK-nya atau dari wali kelasnya atau dari tim tatipnya. Kalau seandainya butuh harus menghadirkan orang tua, ya maka harus kita hadirkan dua-duanya, tidak boleh salah satu atau sepihak. Terus berarti dalam pelaksanaan itu yang selama ini Bapak kira-kira anggap efektif dalam pengambilan kasus kayak tadi, dalam sebuah dilema ada sama-sama ya. Itu gimana Pak, yang paling efektif mungkin untuk langkah-langkahnya itu? Hal apa saja yang efektif menurut Bapak? Yang paling efektif ya sebenarnya dengan BK Pak. Jadi di situ ada tempat untuk kita konsultasi, kita minta bantuan, kita tanya atau kita minta pendapat, dan malah lebih cepat penyelesaiannya di sana. Dari ini ya konseling ya? Iya, konseling ya, karena mungkin lebih dekat ya, bisa jadi ya. Mungkin. Terus Pak, tantangan Pak kali ini terkait dengan tantangan Pak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika Pak. Tantangan yang paling menantang atau paling berat mungkin Pak. Misalkan ada sebuah kasus yang agak berat ya. Kalau kasus ini, si anak ini yang bermasalah itu dikenakan sanksi yang berlaku sesuai tata tertib, dia bisa nggak naik atau dia bisa dikembalikan ke orang tua, itu yang membuat serba salah. Kalau kita lakukan, maka kasihan si anak ini. Kalau kita tidak terapkan, kita yang padahal ada tatibnya, ada aturannya yang berlaku, maka itu yang menjadi tantangan selama ini. Yang itu yang paling berat ya Pak. Iya. Jadi, tapi akhirnya ya pada akhirnya tetap kita harus komunikasi. Terakhir kita harus komunikasi dengan orang tua. Ini kita ambil keputusan bersama, baik dari sekolah, dari anak, dari BK dan orang tua. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk si anak ini? Apakah kita harus pakai aturan tata tertib yang ada di sekolah, ataukah kita istilahnya tidak melihat tatib itu, tidak melihat aturan itu, tapi demi kebaikan si anak ini. Supaya anak kadang-kadang ya, kalau sedikit-sedikit aja kenapa sih kok? Ya, gitu ya. Biasanya itu. Ya. Cuman jarang sekali yang sampai ke sana, jarang. Atau memang dari aturan itu. Dari aturannya sudah ada. Dan itu diterima sama orang. Diterima Pak. Selalu diterima. Selama ini belum ada sih yang sampai tidak terima, itu belum ada. Oke. Terus Pak, dalam hal ini apa Bapak punya ini Pak, penyelesaian dalam sebuah itu ada
ada sebuah katakanlah waktu, kemudian atau ada jadwal-jadwal atau ada sebuah bentuk sebuah prosedur atau mungkin apa yang membuat seperti ada garis guidance-nya untuk asana? Kalau kami di kesiswaan dan tatib serta BK itu setiap bulan itu kita periodik. Setiap akhir bulan kita pasti ketemu dan kita ya ngobrol lah di situ tentang apa yang terjadi di anak-anak di siswa yang selama sebulan itu. Kalau seandainya di tengah bulan atau di apa itu di suatu saat kita menemukan satu kasus atau apa, kita nggak bisa memastikan dia harus selesai berapa lama atau butuh waktu berapa hari. Cuman yang kita harus selesaikannya secepatnya, intinya ke sana. Penyelesaiannya tergantung kasus yang dihadapinya. Jadi ada yang memang 1 hari selesai itu sudah dengan ketemu dengan, ada yang ketemu dengan anak saja sudah cukup ya. Ada yang harus ketemu dengan orang tua. Ada yang juga harus ketemu dengan orang tua itu tidak sekali, dari 2 kali, 3 kali itu baru bisa selesai. Yang paling lama itu yang pernah kita lakukan itu bisa sampai 2 minggu, 3 minggu itu baru selesai. Karena harus itu telusuri. Harus telusuri dulu, cari bukti, konfirmasi di kedua belah pihak. Terus mendatangkan orang tua kan tidak semudah kadang. Ya, hari ini diundang, hari ini datang karena orang tua juga kerja di tempat lain. Ya. Memang ada prosedur ya Pak. Ada prosedurnya gitu Pak. Terus ini Pak, terkait adakah atau mungkin seseorang atau faktor ya, kalau tadi seseorang saya nangkepnya itu di PK Pak ya. PK mungkin tim ada tim PK, ada tim tatib ya, atau mungkin wali kelas ya, atau faktor yang sama ini yang mempermudah untuk mengambil keputusan di dalam sebuah dilema etika itu faktor apa saja Pak? Kita lihat ininya, apa biasanya kalau kami lihat kasusnya, kalau ternyata kasus itu menyangkut lembaga dan sebagainya sampai pihak luar, maka kita harus konsultasi di kepala sekolah. Jadi ada faktor, kalau seandainya kasus itu membutuhkan bantuan orang dari luar, lembaga dari luar, misalkan dari kepolisian atau dari rumah sakit, maka kita juga tetap harus minta bantuan di sana. Kalau tidak ya cukup di sini sudah tidak ada masalah. Selain guru BK itu juga ada wali kelas sebenarnya yang punya peranan untuk penyelesaian masalahnya. Jadi harus itu faktor-faktor tergantung dari ini ya Pak, keterlibatan siapa saja yang terlibat. Karena kalau luar mungkin juga harus butuh itu ya. Apalagi kalau polisi bisa lebih mudah. Lebih mudah. Itu ya. Oke, Pak Hakiki, terima kasih atas waktunya. Ini bisa menambah wawasan dari kami untuk belajar bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan. Yang saya petik ini adalah memang ada, kita harus mengambil bukti-bukti dulu, mengumpulkan ini, kemudian konfirmasi, dan memang harus melibatkan banyak orang untuk mengambil sebuah keputusan. Benar Pak. Tidak hanya berarti peraturan saja atau mungkin itu ya, harus ada pertimbangannya. Sebaiknya tidak boleh diputusi sendiri. Itu sendiri ya, ada dasar aturan, ada dasar pertimbangan ini ya, orang-orang itu yang ahli ya katakanlah, yang mendukung itu. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya, atas waktunya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum Pak Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya ingin belajar dengan Pak Aris terkait dengan bagaimana pengambil keputusan terhadap sebuah dilema-dilema ya, baik dilema etika ataupun sosial. Bagaimana pengalaman Pak Aris dalam mengambil keputusan, apa saja hal-hal yang mungkin yang harus saya untuk masukan buat kami, yang mungkin bisa ambil nilai-nilai yang buat kami untuk lebih belajar lagi. Mohon waktunya, mohon ilmunya agar jadi ini Pak manfaat buat kami. Ya, siap Pak Arif, selama bisa saya sharingkan, monggo, enggak apa-apa ya. Tapi mungkin hanya sebatas pengalaman saya ya, barangkali yang perlu saya sampaikan itu apa ya. Monggo, tentang gimana. Terima kasih Pak. Saya post Apa ya? Ya post meeting orang gimana? Iya, oke. Juga mau Pak. Iya. Jalan Pak. Ya, Jalan ya. mau dimulai lagi dong Pak ya Pak? Lanjut.
Terima kasih Pak. Ini Pak, terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak ya. Iya. Bapak sudah ini di dalam apa? Sudah melalui di dalam apa ya, lintas manajemen Pak ya. Mulai dari wakil kepala sekolah hingga sekarang di sistem manajemen mutu Pak. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak Pak, bagaimana Bapak itu bisa apa ya, mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan apakah merupakan dilema etika atau dilema moral gitu Pak. Oke, mungkin yang perlu dibatasi ini ya ke pembicaraan kita itu, ini maksudnya dilemanya ini itu dua kepentingan yang sama-sama baik, atau ada kepentingan yang ini yang sebenarnya mau merongrong kepentingan yang baik ya, itu mungkin barangkali yang gimana? Bisa baik sama baik, atau mungkin baik yang satunya itu salah. Jadi mungkin dari pengalaman Bapak itu, jadi istilahnya ada satu kasus, gimana sih membedakan ini, apakah ini baik-baik atau apa gitu. Oke, mungkin yang menarik barangkali kita memang harus mengidentifikasi dulu. Yang pertama itu kita akan ketemu sama dilema-dilema itu, ketemu sama berbagai kepentingan yang berbeda. Itu memang karena sudut pandang benar, sudut pandang baik, sudut pandang menguntungkan masing-masing orang itu berbeda. Nah itu dulu, bahwa dan kita harus menyadari kalau itu memang fenomena sosial yang biasa, bahwa memang semua itu serat akan kepentingan masing-masing. Ya. Dari situ itu maka akan muncullah satu kondisi, kita mulai menganalisa ini sebenarnya kita nanti akan ketemu sama dua kepentingan yang baik, yang mana yang harus diprioritaskan, atau kita ketemu sama ini kayaknya kepentingan individu atau golongan yang mau dikuatkan untuk merongrong kepentingan yang lebih besar. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ itu seorang manajemen, kalau di saya biasanya itu mesti saya memberi satu kalau saya bahasakan itu Pak, kita harus kompromi Pak. Kita harus kompromi, saya harus paham kepentingannya orang lain, dan orang lain harus paham terhadap kepentingan saya. Contoh yang paling gampang, saya mau contohkan di dua sisi ya. Yang pertama saya pernah di sarana, dan nanti mungkin yang kedua saya pernah di kurikulum. Yang di sarana itu begini Pak, terus terang di sarana itu hubungan sama pembelanjaan, dan yang namanya berkepentingan itu sangat kuat, karena saya harus ketemu sama vendor-vendor yang pasti dia berkepentingan terhadap perusahaannya. Nah, padahal di kita itu ada koridor bahwa kalau saya sih membelanjakannya ini ya memang untuk kepentingan anak, kepentingan pembelajaran, kepentingan guru, untuk melayani siswa, kan kayak gitu kan ya. Nah, padahal di sini ada yang memang dia ya kadang dengan menghalalkan segala cara untuk masuk supaya dibeli, kan kayak gitu kan ya. Nah, ini sudah, kalau saya menganggapnya ini kepentingannya dia akan mengganggu ke kepentingannya semua. Tapi Pak, ini tidak semata kita bisa menolak loh ya, kadang-kadang gitu. Karena bisa jadi dia memang sudah minta izin ke provinsi, ke kabupaten gitu ya, atau bahkan dia sudah atas nama nasional kayak gitu. Kita nggak bisa nolak ini. Tapi kalau kita nurutin ini, pasti nggak sesuai dengan aturan, kayak gitu kan, nggak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan kepentingan yang untuk siswa misalnya gitu. Nah, dari sini kita mulai kompromikan, kita dengan bahasa yang sama-sama dipahami, kita mulai kompromikan. Dan pertama kali untuk ketemu sama orang yang berbeda kepentingan ya kan. Ini kalau ini anggaplah gini,
ini baik tapi ketemu buruk misalnya gitu ya kan ya. Tapi tidak semata kayak gitu sih. Tapi saya melihat ini, kita coba aja, Bapak, Bu, saya tidak nolak nih, tapi saya punya keterbatasan. Dan kita kan kepingin sama-sama hidup, maksudnya sama-sama hidup itu gini. Yang seperti Bapak itu banyak, dan kita tidak mau memonopoli itu. Nah, sehingga saya sangat ingin mengakomodir Bapak, saya sangat ingin mengakomodir Ibu. Namun saya juga punya beban moral kepingin mengakomodir yang lain. Nah, itu salah satu bentuk kompromi saya. Ya. Jadi ada tengah-tengah. Betul. Akhirnya dia agak paham. Oh ya Pak. Dia mungkin pertama mau memaksakan gitu ya. Akhirnya paham. Sudah Pak. Sehingga saya bisa meminimalisir. Misalnya saya harus belanja ke situ, itu enggak semuanya. Nah, kan kayak gitu kan ya. Lumayan lah. Artinya lumayan itu bisa menyelamatkan yang nggak cocok itu nggak banyak-banyak kayak gitu kan ya, dengan alasan saya harus mengakomodir yang lainnya. Dia paham juga, karena apa? Karena kalau dia disepadankan dengan sesama vendor-vendor yang lain, dia pengen hidup lah vendor yang lain. Sama kalau misalnya kalau dia nolak, ya nggak boleh Pak, harus ngambil di sini lah, berarti saya mending ngambil yang lain. Nah, kayak gitu. Tapi saya ingin ngakomodir sampean, ini kan kompromi Pak. Nah, biasanya cukup manjur Pak kalau dengan dua kepentingan, baik kepentingan positif atau kepentingan positif negatif, itu penyelesaiannya adalah dikompromikan. Karena kompromi itu win-win solution. Jadi dia punya, kalau saya sih nganggap ini kepentingan negatif ini yang kayak gitu kan ya. Nah, tapi dia bisa nerima. Ini yang paling penting dulu. Kalau tidak bisa nerima, maka buntutnya akan panjang dan energi kita akan banyak habis untuk ini ya, ngantar-ngantar itu. Itu kalau di sarana ya. Kalau di kurikulum juga sama Pak. Artinya kalau kurikulum itu pasti masalah zona nyaman. Ada orang, ya saya tidak mengkultuskan, tapi memang ada orang, khususnya yang senior, itu biasanya kan, guru-guru senior itu biasanya kan anti perubahan. Kalau seandainya lambat perubahan tidak apa-apa, tapi yang paling susah kalau sudah anti perubahan. Sehingga ketemunya, mungkin saya lebih sering contoh enaknya itu antara kepentingan positif sama negatif deh ya, lebih cepat ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau anti perubahan itu juga pasti kita coba komprominya. Kompromi saya biasanya itu adalah kita ajak diskusi. Menurut Bapak itu yang paling enak. Jadi yang enaknya dulu lah, sudut pandang. Misalnya contoh kurikulum Merdeka Pak. Kurikulum Merdeka ini itu saya ngalami pas di kurikulum, kebetulan yang paling terakhir dari kurikulum itu mengalami dua perubahan. Satu kurikulum darurat, satunya kurikulum Merdeka. Kayak gitu kan ya. Oke. Iya. Betul, darurat COVID. Darurat COVID itu saya juga beratnya itu kalau ada yang anti perubahan. Pertama Pak, anti perubahan itu biasa nyaman ngajar. Sekarang harus menggunakan aplikasi WA, aplikasi Google Classroom, itu macam-macam Pak. Nah, dia nggak mau bergerak kayak gitu. Ini kalau nggak diselesaikan, dia nggak ngajar. Siswa terus gimana? Nah, dan itu berat Pak, apalagi pada saat gini. Bukan masalah nggak mau ngajarnya, bukan, tapi nggak mau mengikuti ngajar dengan jarak. Akhirnya apa? Ngumpulkan anak-anak di rumahnya. Loh itu kan podo ya, kerumunan kan kayak gitu kan ya. Loh banyak yang kayak gitu Pak. Ngumpulkan di rumah, akhirnya diajar di rumahnya dia dengan kelompok massa yang besar. Nah ini menyalahi aturan sudah. Akhirnya kita coba kompromikan. Terus gini aja, kompromi. Bapak atau Ibu itu biasa pakai apa kalau komunikasi virtual? Ternyata biasa pakai HP dengan WhatsApp, aplikasi yang paling gampang. Nah, ya sudah. Kalau memang WhatsApp itu bisa diterima, kita buatkan satu mekanisme di sekolah ini, gimana metode mengajarnya pakai WhatsApp.
siapa yang nggak tahu kalau belajar pakai WhatsApp itu nggak bisa maksimal, kayak itu kan ya, Betul. dibanding dengan Google Class, ya gitu. pakai apa digital learning kan kayak Iya. gitu kan ya, nggak bisa maksimal WhatsApp itu kayak gitu. Tapi Komunikasi. kita coba sistemnya itu kita coba didekatkan, yang namanya ini tidak maksimal tapi daripada nggak dijalankan, Iya, betul. sama-sama tidak maksimal tapi tetap jalan. Jalan. Nah itu kompromi, ada yang nggak mau jalan, ada yang pingin jalan maksimal, kita ambil tengah-tengahnya, dua-duanya jalan. Aku coba pada saat saya menjadi otoriter, sudah harus pakai ini ya. ke Google Class misalnya gitu ya, atau selain Google Class itu apa Pak yang dulu Edmodo ya, harus pakai Edmodo misalnya kayak gitu ya. Ya ini tidak jalan, saya jalan sendiri ini ketinggal. Nah itu tidak kompromi. Atau kalau saya cuek, ya sekarang sama dulu sama kelompok no di ini ruangan sampean nggak perlu sama nyewon di ini pendopo misalnya gitu ya, pokoknya nggak di kelas aman saya. Ini jalan tapi tidak kontrol kayak gitu itu Pak. Jadi kita lepas itu yo nggak jalan, kita pegang yo nggak jalan, kompromi sudah sama-sama jalan, kita cari solusi kayak gitu Pak. Jadi intinya kalau kita ngambil itu kita ambil jalan tengah, ada apa ya, ada masukan-masukan, kita ambilkan jalan tengahnya, kita buat kompromi di situ Pak. Betul. Kompromi ini sebenarnya memanusiakan manusia, jadi dia itu akan kita manusiakan karena apa? Kendala-kendalanya dia tetap kita akomodir, kita pahami, tapi dia juga kita ajak, saya itu juga punya kepentingan kayak gini, ayo yo apa ini kontribusi bersama. Kepentingannya itu diakomodir, juga diakomodir gimana itu. Dan itu keputusan saya kalau hasil kompromi itu selalu saya bilang ini bukan keputusan mutlak, tapi ini masih keputusan relatif. Maka saya selalu bilang ini sosialisasi. Jadi kenapa? Karena kita akan evaluasi, kita lihat kalau ternyata ini meningkat nih, kesadarannya sudah lebih baik, ya sudah kita tingkatkan, keputusannya kita naikkan. Ini kok tambah gelendeng, nah ini tambah mudut, ya kita evaluasi, kita perbaiki. Nah kayak Jadi gitu Pak. nggak mengikat ini ya, tapi mesti ada perbaikan. Betul. Perbaikan lagi. Betul. Gitu ya. Itu kalau memang tadi ya dilema ya, ketemu dilemanya tadi ya, maka kita harus membuat satu kebijakan yang menurut saya relatif dulu. Tidak kita langsung jadikan produk hukum. Kalau jadi produk hukum kan ada peraturan. Peraturan. Ya, dan itu peraturan itu mesti nanti ada yang merasa berat melaksanakan. Sifatnya kaku Pak ya. Kaku. Dan ini kan kita gini, kebenaran dan kepentingan itu semua masing-masing punya. Tapi ini sebenarnya tidak mutlak kebenaran yang di masing-masing punya. Yang mutlak itu hanya Quran, hadis, kayak itu artinya hukum agama, sama hukum negara atau hukum organisasi, kayak gitu. Kemutlakan ini Pak, itu nanti adalah produk hukum. Tapi muamalahnya atau implementasinya, ya ayo kita sikapi kan kayak gitu. Artinya kebenaran kalau di Islam itu gini Pak, perpecahan atau silang pendapat atau apa ngono iku jenenge Pak. Ya, beda pendapat ya. Kan itu adalah hikmah kan Pak ya, kan kalau di kita. Jadi perpecahan bukan sebuah pertarungan tapi nanti akan ada hikmah lagi. Iya, yang seperti itu tadi Pak. Bayangkan ketemu satu kebijakan baru dan yang kaku sama yang kaku ketemu kebijakan baru, akhirnya dua-duanya bisa jalan. Nah ini yang namanya hikmah, dan itu asik Pak, kalau kita bisa paham. Tapi itu soro Pak, berat ya. Iya. Jadi artinya gini, kita selaku manajemen itu biasanya kalau bahasa Jawanya itu boleh soro aslinya. Kalau kita itu mau gampang, terus aturan selesai sudah. Lega tak tinggal selesai. Lega tak hukum tak cat selesai. Gampang Pak kalau kayak gitu. Tapi yang jalan saya saja. Atau kita selaku manajemen terus bukarmu itu ya enak, gampang. Tapi sih jalan kono tok. Pada saat kita mulai nego-nego untuk bisa jalan bareng. Itu ya tantangannya situ. Ya. Baik Pak. Ini yang saya ambil hikmahnya itu bagaimana memang sebuah mengambil
efektif ya Pak. Ya. Menjadi efektif itu adalah dengan tadi kita membuat sebuah kompromi dari memang ada salah satu yang mungkin kalah Pak ya. Mungkin atau salah satu yang tapi itu kan mesti berkelanjutan ada Oke. perbaikan itu Pak. Betul. Jadi yang namanya kalah kayaknya enggak deh Pak, tapi ngalah. Tapi ngalah ya Pak. Ya, Jadi ngalah supaya jalan ya. itu bukan berarti kalah loh Oke. ya. Jadi kalau kompromi itu kan win-win solution Pak. Oke. Kadang orang itu salah mengartikan win-win solution. Saya punya arti sendiri. Win-win solution itu sama-sama solusi yang sama-sama menguntungkan. Iya. Tapi jangan diterjemahkan 50% 50%. Iya. Bisa jadi win-win solution itu supaya sama-sama menguntungkan, saya 60%, kamu 40%. Atau sebaliknya, saya 70%, kamu 30%. Iya. Itu win-win solution. Artinya, yang penting laku bareng, program ini jalan. Ya, kayak gitu. Tapi kalau mau adil, win-win solutionnya 50-50 itu bukan adil, tapi rata. Lek rata, ya udah mesti win-win solution. Iya kan kayak pekerjaan ya bisa jadi saya lebih berat tapi ini jalan ya Jalan. pekerjaannya. Ya. Karena selama menggunakan hati, kan kompromi itu di hati Pak, bukan di pikiran ya Pak ya. Jadi hati kalau sudah terbuka, maka bisa kompromi. Lek hati terbuka bisa kompromi. Yang tadi kita ngalah 60%, kita ngalah 30%, itu kita akan terima. Lek wis nerima ya iso mlaku. Tapi kalau hati kita itu belum membuka diri bisa melakukan negosiasi dan kompromi, maka walaupun kamu 90%, saya 10% tidak mau jalan, aku tetap 100% akhirnya itu hubungannya hati. Jadi Pak ya, berarti intinya walaupun sebagai pimpinan Ya. saat itu memang jangan punya misi ya. Ya. Jangan punya misi. Betul. Jadi misi tidak mesti itu saya harus laksanakan 100%, tapi harus ada kompromi-kompromi untuk misi itu berjalan. Betul Pak. Bisa jadi jenengan mungkin yang solution bisa lebih berat di jenengan Betul, gitu. betul. Tapi yang penting bisa jalan itu Pak ya. Betul. Oke. Dan tidak dirasa, nanti akan diakui sebenarnya. Ukurannya gampang. Kalau hati sudah kena, terus sudah mau menerima win-win solution dengan cara kompromi, itu nanti pasti ada komentar. Kalau ditanyai sekolah lainnya apa jenenge perubahan di kurikulum, wes pelaku, tapi dengan walaupun pelakunya kayak biru kan kayak gitu, mereka itu nggak tahu, tapi punya semangat sudah. Jadi perubahan dari dalam itu lebih bagus daripada perubahan dari luar. Kenapa? Karena kesadaran. Walaupun kesadarannya berapa persen Pak, tapi dari luar belum ada kesadaran, masuk 100% dari luar nggak bisa. Paling menurut karena takut. Itu kan nggak enak Pak kalau bagi saya. Maksudnya gini, kamu harus melakukan aku dilakoni. Kalau nggak ada saya ternyata nggak dijalankan, nggak nyaman. Ditinggal, iya apalagi dicemooh, mana gitu kan. Diri sendiri pasti kan punya satu masalah itu mendekat lagi ke saya. Pak, pengen ya apa? Ya ayo. Pengen ya apa? Ayo. Itu hasil kompromi yang dimulai dari hati. Makanya kalau semua ria-ria ya, friksi-friksi yang ada itu ya memang harus dari hati dulu Pak. Ria itu munculnya dari pemikiran yang berbeda. Tapi pemikiran yang berbeda ini nggak bisa selesai kalau dari hatinya belum bisa. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya sudah ini Pak, ada sesuatu yang menarik di sini. Artinya walaupun di sini kita punya goal ya, goal besar, tapi goal besar itu memang harus kita laksanakan dengan beberapa kompromi. Kan ada dilema ya, jadi bisa di kurikulum ketemu guru ini ya kita harus kompromi gimana sih yang sama jalan, apa yang buat, apa yang bisa saya dukung, apa yang bisa itu kan ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Terus Pak, ini Pak tantangan Pak selama ini Pak yang dalam hal ini tantangannya itu bagaimana? Maksudnya gini, ketika saya membuat sebuah keputusan ya itu tantangan apa saja yang kayaknya itu sangat krusial banget dalam mengambil keputusan mungkin terkait dengan mungkin jabatan atau mungkin finansial atau apa gitu mungkin selama pengalaman Bapak bagaimana terus tantangan seperti apa Pak ini yang bisa membuat kompromi gitu.
Yang pertama kan gini, yang jelas kan kita ini kan lagi membicarakan tadi ya dua kepentingan yang berbeda kan ya, yang mungkin yang satu mau merongrong keputusan yang lain atau yang satu mau merongrong kepentingan yang lain. Oke, tantangan yang pertama itu sebenarnya masalah ego. Ego itu muncul karena zona nyaman. Ya, jadi gini, contoh yang kembali ke contoh yang pertama di sarana tadi. Zona nyamannya orang yang kepingin masuk, vendor yang kepingin masuk tadi itu adalah sudah melalui dinas. Ya, Biasanya kan kayak gitu, berangkatnya dinas sudah, bahkan mungkin dinasnya sudah telepon dulu ke sekolah misalnya gitu. Ini nanti akan ada kamu nggak apa-apa. udah nggak apa-apa. Karena gini, barangkali nanti ini kalau di-sharingkan itu bisa sama-sama baik. Saya menganggap itu nggak negatif, Pak. Lalu itu loh bagian dari upaya dia supaya dia bisa survival hidup. Dia juga punya anak buah, dia punya keluarga, dia ingin hidup, kan kayak gitu kan ya. Nah, hanya di kita sekarang kita ajak kompromi. Nah, tantangan yang saya masukkan di sini itu adalah pada saat itu, maksudnya itu gini Pak, kita menawarkan satu negosiasi, tapi sananya nggak membuka hati karena zona nyaman. Zona nyaman itu contohnya gini, lalu di sekolah lain itu loh, jalan gitu kan ya. Nah di sekolah ini kok nggak bisa. Nah itu tantangan yang pertama Pak. Tantangan yang kedua karena sistemnya itu, ini kan kamu sekolah besar misalnya, kok nggak bisa ngakomodir, nah kayak gitu kan ya. Makanya Pak, biasanya saya ini sekaligus solusi ya Pak ya. Tantangan yang ada seperti itu saya biasanya baca dulu ini tendensinya di apa. Selama kebutuhannya dia itu kita akomodir, saya rasa tidak masalah. Ya seperti tadi, kita ngakomodirnya berapa persen itu sudah win-win solution Pak. Nah betul, hanya dia Pak butuh alasan logis saja. Jadi kita kuatkan Pak gini, misalnya untuk semester ini, untuk triwulan ini, untuk tahun ini, mohon maaf, misalnya gitu. Tapi nanti kita coba tahun depan. Jadi saya dengan Bapak itu lebih enak walaupun sedikit-sedikit tapi mesti saya terima. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi ada jaminan keberlangsungan. Nah, itu bentuk solusi yang saya tawarkan. Jadi tahun depan lagi kita perbaiki Pak. Nah gitu, oke. Sambil saya melihat kalau yang lain ternyata vendor yang lain kurang bagus ya nanti pasti apa. Nah, oke. Ini win solution. Saya ngambilnya nggak banyak dari dia, tapi ada satu komunikasi dan keterikatan Pak. Saat butuh nanti. Betul. Nah itu yang kita bangun. Nah dari tantangannya itu tadi, dia ternyata nolak karena punya kekuasaan kan kayak gitu. Itu yang paling berat. Oke. Tapi ya tadi kita tetap jalan. Terus yang kedua, kalau di kurikulum tadi yang berhubungan sama guru yang nggak mau pindah dari zona nyaman, itu juga sama Pak. Tantangannya ya di egonya itu karena gini, saya juga nggak menganggap itu negatif juga enggak Pak. Walaupun mau ngomong-ngomong ya, kalau sampai ngembosi teman yang lain itu kan ngomong kan. Betul Pak. Tapi saya nggak nyalahkan. Kenapa? Pada saat dia paham kalau saya tidak menyalahkan, maka dia akan simpatik ke saya. Akhirnya ada rasa empati. Nah caranya gimana? Gini Pak. Biasa ini Pak. Iya. Tapi ini cukup manjur ya. Iya manjur benar. Contoh yang pertama, dia kan merasa berat Pak. Bayangkan, dia harus belajar sambil mengajar dengan baru, pakai gadget, pakai laptop, dia nggak punya laptop begitu, harusnya dia kan nggak punya internet, dia harusnya dia kan misalnya gitu. Nah koridor pembahasan kita masih yang tadi loh ya, yang di kurikulum darurat ya, belum ke merdeka ya Pak ya. Tadi kan saya nyontohkan yang darurat kan ya, karena kendala itu. Nah makanya terus kita bilang, kita coba carikan bentuk solusinya, yaitu sampean biasa nyarian, nah itu kan ya. Terus kita bantu, wes gini, untuk absensi
untuk absensi sampai cukup saja, cukup memberikan link ini ke anak. Nanti anak saya siapkan sudah Google Form-nya. Nanti saya kasih rekapannya. Jadi absensi sampai tidak usah ngerekap sendiri. Terus kemudian untuk tugas untuk apa? Kalau butuh Google Drive saya siapkan. Karena saya yakin yang masalah itu adalah di gurunya, bukan di siswanya. Kalau siswanya nanti kita selesaikan sendiri kan kayak gitu kan ya. Nah, selama guru ini diakomodir gitu, dan kita bilang memang iya Bu ini soro sampai tidak pernah kayak gini sudahlah, yang paling sederhana aja, sampai kayak WA kan biasa, ya sudah dikuatkan di WA. Fasilitas pendukungnya mulai dari Google Form, Google Drive, macam-macam kita yang kita siapkan. Itu tadi win solution ya, walaupun berat ya. Walaupun berat ya. Itu artinya win solution dia cuma 30%, saya 70% kerjanya kayak gitu. Ya. Tapi jalan. Nah, kendalanya tadi kalau sudah dibegitukan kok masih tetap nggak mau, kan ini kan kayak gitu Pak ya. Nah, ini kita pakai seperti ibu-ibu di pasar itu loh Pak. Kan biasanya kalau ngenyang dagangan, menawar dagangan itu kan main aksi kayak ditinggal dulu kan kayak gitu kan. Ya. Nah, segini nggak boleh, sudah kono murah, kayaknya pergi. Ya. Nah, terus kembali lagi, ya ampun, gelap lah. Nah, gimana ini ya? Mau nggak kalau saya beli segitu kan kayak gitu kan ya? Ya. Nah, memang bukan berarti kita tinggalkan tidak, Iya. tapi dikasih ruang biar mikir kan kayak gitu. Iya. Jadi teorinya ibu-ibu tadi itu sebenarnya berdasar manusiawi fitrah itu Pak. Dia secara manajemen belum diteorikan kan kayak gitu ya. Tapi hasilnya iya, dia kan mikir, sama-sama mikir. Iya. Sama-sama dising kuat kan kayak gitu kan ya. Nah, di saya juga kayak gitu. Wis lah. Untuk satu bulan ini enggak apa-apa sudah Pak. Sama gimana? Tapi enggak boleh, tetap mohon jangan sampai ngajak dikumpulkan. Kan dia akan nyari cara. Nah, kalau dikumpulkan ya kita tegur. Ojo kumpul Pak, atau anaknya kita beri nasihat, kamu jangan kumpul kan kayak gitu. Lek kumpul ya hanya sesaat saja, jangan terus-terusan. Akhirnya kan dia juga mikir, kayak seperti pedagang di tinggal juga dia kan gitu. Main mikir temennya masih jalan-jalan. Temannya kok jalan ini kok jalan. Itu dewe. Nah, akhirnya kan dia mulai mau. Walaupun lambat Pak. Makanya kendala itu kalau saya tidak akan anggap kendala itu juga final. Saya anggap kendala ini juga proses. Betul. Karena orang itu kedewasaan menerima satu perubahan itu masing-masing berbeda. Ada yang sangat reaktif, ada yang enggak, sangat lamban untuk menerima perubahan. Nah, ya sudahlah. Karena bayangkan Pak, Nabi Muhammad, Nabi kita saja bilang, oh jadi pateni, jangan dibunuh umat itu. Baik anak cucunya bisa berubah. Nah, kayak gitu. Intinya kayak gitu lah Pak kalau kendala. Baik Pak, itu tantangan luar biasa sekali. Saya banyak ini ya ngambil kesimpulan di sini. Bahwasanya dilema itu memang masih ada Pak. Tapi dengan apa istilahnya kita terbuka, saling dekati, dan kita mengambil sebuah win solution ya, itu kayaknya menjadi jalan terbaik. Walaupun tantangannya nanti itu kan kita berhadapan dengan orang-orang yang mesti ini Pak ya, mungkin bisa merorong ke goal utama kita. Bisa jadi itu malah apa yang menggagalkan ya. Tapi kalau dengan model kompromi dan lain-lain. Jadi gini Pak, saya dengan kompromi itu, misalnya banyak orang ya, saya kompromi dengan sana berhasil, kompromi dengan sana berhasil, satu orang tidak berhasil. Ini saya kompromi tadi itu bukan hanya winning solution, tapi itu adalah satu pagar yang memagari supaya dia tidak bisa merongrong. Karena kan saya sudah memanusiakan manusia ke semuanya. Dia nggak bisa merongrong ke sini. Tapi coba saya otoriter. Kamu harus. Dia mau karena takut misalnya. Dia tidak mau karena dia berani. Ini bisa mempengaruhi ke sana. Kamu sudah menurut. Aku loh nggak menurut kamu. Kan kayak gitu. Wah, luar biasa Pak. Iya Pak. Jadi intinya itu sebenarnya kalau kayak Jatiwantoro itu kita buat perubahan kecil, nanti akan menular besar ya. Jadi itu kan kayaknya kan tadi membentengi dari goal yang besar itu tadi, sehingga ya walaupun lambat nanti kan besar itu. Supaya Pak mulai dari yang sederhana, mulai dari lingkup yang kecil, lingkungan kecil kelompok nanti akan jadi besar. Tapi yang paling utama dari
3 filosofinya Ki Hajar Dewantara yang masuk ke simbol pendidikan yang mana Pak? Yang terakhir ya, yang tutorial daya. Nah, aslinya Pak, dengan win-win solution, dengan negosiasi, dengan dialog, itu kita itu aslinya tutorial daya nih. Wih, sekarang mau ya kayak gitu kan? Dan itu sangat berhasil dibandingkan kita saat ini mengajar itu ngambil yang pertama malah ngaso sum tulodo ngajari ini kalau cara cek pinter ini lu delok aku cek pinter kan kayak gitu itu ngaso sum tulodo tapi nggak diambil oleh Menteri Pendidikan pertama dijadikan simbol apa pendidikan nggak diambil padahal filosofinya dia sendiri 3 yang diambil dia kan waktu jadi Menteri Pendidikan kan Ki Hajar Dewantara itu pertama kali jadi Menteri Pendidikan Indonesia yang diambil malah yang tutorial ya ngikuti apa sih karena memang tadi Pak. Nah di sisi lain kita selalu menguatkan yang ini yang pertama. Iya itu karena kita itu selalu mungkin diajari bagaimana kita tuh mengajar. Iya. Kamu harus sesuai saya. Iya. Iya. Ini paradigma baru Pak. Kita harus betul dan ini belajar kita harusnya bagaimana bisa jadi yang ini karena apa masalah-masalah yang ada benturan-benturan kepentingan yang ada itu ternyata juga bisa diselesaikan dengan tutorial daya ini. Nah tutorial daya ini kenapa kok bisa menyelesaikan masalah karena kita sendiri itu sudah harus legowo. Jadi lapang dada. Kayak gitu kan ya. Oke. Nah itu Pak. Makanya di pendidikan itu kita harus menata hati dulu. Kalau sudah mengajarnya dengan hati, kayaknya enak. Masalah selesai. Bayangkan Pak. Saya tadi itu dengan Pak Budi ya menyontohkan yang kenapa